dari kelompok 2 PDB 34 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seorang narasumber yang akan menceritakan tentang gimana sih Masjid Cengho ini. Dengan bersama saya saya Johannes. Bapak Johannes, Bapak Johannes kalau boleh tahu di sini sebagai apa ya, dan sudah berapa lama ada di lingkungan Masjid Cengho ini? Oh, saya di lingkungan sini baru 4 bulan. Sini jualan UMKM. Ya, UMKM salah satu tenan. Terus Bapak selama berjualan di sini tuh apakah Bapak kayak merasain ada perbedaan dengan tempat Bapak berjualan sebelumnya atau kegiatan-kegiatan sebelumnya gitu? Ya, khususnya untuk Cengho ini kalau dibanding tempat saya yang lain, ya di sini lebih bersifat untuk sosial pelayanan sosialnya lebih ada. Misalnya dalam Jumat ya ada Jumat berkah gitu loh. Jadi ya kita sebagai tenan sini ikut mendukung pelayanan sosial. Kemudian apa sih mungkin saran atau pesan Bapak selama 4 bulan berada di sini, apakah terasa lebih terbuka lingkungannya atau lebih nyaman karena memiliki kesamaan nilai budaya gitu kan? Buat saya ini Masjid Cengho ini yang pribadi ya. Iya. Ini salah satu contoh teladan masjid yang harus ada di negara kita ini. Jangan maksudnya bukannya jangan. Jadi Masjid Cengho ini banyak melakukan mempraktekkan nilai-nilai dan agama. Itu ya mendukung toleransi, pembauran, bagus. Jadi Bapak sendiri merasa senang ya ada di lingkungan Masjid Cengho ini. Iya. Dan harapannya juga Masjid Cengho ini bisa menjadi jembatan toleransi antar umat beragama dan latar belakang yang berbeda-beda di masyarakat di Indonesia. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 2 PAI PDB 34. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu staf dari Masjid Cengho itu sendiri. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Estina Hidayat. Saya Direktur Pendidikan Cengho Indonesia. Jadi saya yang menangani masalah pendidikan di Yayasan Pendidikan Cengho Indonesia. Jadi Bapak kalau boleh tahu mengurus Masjid Cengho ini udah berapa lama ya? Kalau Masjid Cengho itu berdiri tahun 2000. Saya memang bukan secara dari Cengho. Jadi Cengho itu sebenarnya didirikan oleh organisasi PT, Persatuan Islam Indonesia. Jadi ini adalah organisasi yang merupakan saudara-saudara kita Tionghoa yang beragama Muslim. Kemudian di bawah Pak Bambang Sudarto, tokoh itu mendirikan masjid diberi nama Masjid Cengho. Jadi ini merupakan masjid yang untuk umum sebetulnya, untuk siapapun boleh, tapi memang didirikan oleh saudara-saudara kita yang Tionghoa yang beragama Islam. Diresmikan tahun 2003. Saat ini Cengho punya seluruh Indonesia ada 18. Di Jawa Timur ada 5. Insya Allah nanti bulan Oktober itu ada di Bondowoso. Itu peresmian Masjid Cengho ke-9 di akhir Oktober. Seperti kata Bapak tadi kan, Masjid Cengho ini sendiri udah ada sekitar 18 di seluruh Indonesia, dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim di Indonesia. Terus
apakah di tiap-tiap daerah itu memiliki ciri khas dan perbedaan masing-masing di tiap temponya Pak? Khususnya di Masjid Cengho Surabaya ini apakah memiliki kekhasan tersendiri ya dibanding Masjid Cengho lainnya? Intinya bentuknya hampir sama. Intinya rumah itu ya, jadi merupakan arsitektur gabungan antara Indonesia dan Cina. Kalau Surabaya sendiri Anda lihat, ini punya khas. Kubahnya berbentuk heksagonal ya, segi 8. Itu sama dengan apa? Kubahnya hotel. Ya, nah sebetulnya segi 8 sendiri dalam bahasa Mandarin itu segi 8. Kalau saudara tadi sholat di tengah yang tempat jamaah lagi, itu ukurannya 9 kali 11. Kalau kita kalikan 9 kali 11 adalah 99 Asmaul Husna. Tapi ada makna juga, 9 itu dari Wali Songo. 11 itu Ka'bah dibangun pertama kali Nabi Ibrahim, ukurannya 11 meter. Jadi itu ya sama. Jadi memang banyak hal-hal yang punya ciri khas sendiri-sendiri. Ini yang saya katakan yang di Surabaya. Heksagonal itu kan sama dengan sarang laba-laba. Sarang laba-laba kalau Anda lihat dimanapun pasti heksagonal. Nah, sebetulnya kita melihat Rasulullah dulu di Gua Sur pada saat hijrah. Kaum kafir Quraisy saya tidak menemukan beliau di dalam Gua Sur karena guanya tertutup tertutup laba-laba. Sebetulnya kan juga sama kelambatan keagungan. Jadi kita di samping keagamaan kita juga kegiatan sosial. Yayasan Cengho punya sekolah level kelompok bermain TK, SD, SMP. Nah, dalam pembelajaran sekolah Cengho menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa ini semua muridnya heterogen, tidak dari semua etnis ada, yang mualaf juga ada. Kurikulum kita menggunakan kurikulum. Oke, terima kasih. Ya, itu sukses selalu ya. Sekian dari kelompok 2 field study yang sangat menambahkan sebuah ilmu baru yang dimana ini juga ilmu yang saya dapat baru-baru ini dan pertama kali gitu. Oke, terima kasih guys sudah menonton. Dadah.